Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
Halo. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih untuk hadiran kita. Posisi yang keempat pada hari ini, kita berterima kasih dalam keadaan masih dalam keadaan yang baik. Bersyukur kepada Tuhan juga kita punya kesempatan di tidak sedar ya sudah sampai ke ujung tahun dan kita punya waktu yang sangat baik dapat berkumpul bersama, kesempatan yang sangat indah dapat berkumpul bersama ibadah seperti ini, dapat bersukacita bersama menikmati berkat kasih Tuhan. Amin. Ya. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya masih ramai juga yang tidak punya kesempatan seperti apa yang kita ada pada hari ini. Kita gembira, kita ketawa, kita boleh melompat, kita boleh menyanyi dengan hati yang riang. Ya, syukuri itu di hadapan Tuhan. Karena kita juga tahu ada ramai orang juga sekarang ini sedang dalam kesiksaan, dalam berhadapan dengan penyakit-penyakit seperti itu. Ada juga yang sedang kerja keras sekarang ini, tidak punya waktu untuk bersukacita seperti kita hari ini. Pasti mereka juga punya kerinduan untuk mengalami hal yang sama seperti apa yang kita alami sekarang ini. Tapi mari, apa yang kita dapatkan alami hari ini, kesempatan yang kita dapat guna pakai hari ini, mari syukuri itu di hadapan Tuhan. Jangan hanya datang untuk memuaskan keinginan, tetapi kita datang benar-benar untuk menunjukkan kasih, rasa sukacita, kesyukuran kita karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Halo saudara-saudara. Halo. Mari lihat firman Tuhan sekali lagi di dalam Yohanes 12. Nah, 44, 45 sudah 47 sudah 44, tinggal satu ayat 46 kan? Mari kita lihat pada ayat yang 46. Baik, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Saya akan baca di sini dengan suara kedengaran. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sampai Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Aku jangan tinggal dalam kegelapan. Berus Tuhan, bumi kan tahu hidup pemugaan sebagai kuliner. Lebih kurang seperti itulah. Maafkan saya kalau tidak bisa punya dusun. Jadi saya ada nama kamu perempuan, kalau laki kita kasih nama dia kuliner, itu bagus. Maksud dia terang. Tuhan sebagai terang. Ya. Kita kembali kepada tema kita pada tahun ini, misi Yesus ke dunia. Kita sudah belajar tentang beberapa misi. Jadi misi seterusnya yang kita akan pelajari daripada Tuhan adalah membawa dan menjadi terang bagi orang percaya. Ini adalah salah satu misi Yesus datang ke dunia. Selain dia memperkenalkan Bapa, dia menawarkan keselamatan, bahkan yang lainnya, salah satu daripadanya itu juga adalah dia membawa ataupun menjadi terang bagi orang percaya. Ya. Terang maksudnya adalah sesuatu yang kelihatan di tempat gelap. Ya, salah satu seperti itu. Terang juga membawa arti tidak ada gelap. Kalau semua lampu dipadam, kalau pada waktu malam tidak ada lampu, apa yang kita lihat, itulah yang dimaksudkan kegelapan dalam arti secara umum ya. Dan kalau berbicara tentang terang dan gelap di tempat gelap, ada satu yang selalu menjadi bahan lucu bagi kami semua apabila berkumpul dengan kawan-kawan. Apabila seorang kawan ini bergurau dengan seorang kawan lagi, coba tutup mata kau, dia bilang. Jadi dia tutup, apa yang kau lihat, itulah masa depan. Dia bilang, jahat juga ini. Tetapi itu sebagai satu gurauan sebenarnya.
Gelap dan terang adalah dua benda yang tidak boleh bersama dan tidak boleh digabungkan sama sekali. Kalau tidak ada terang, pastinya gelap. Kalau tidak ada terang, tidak ada gelap. Seperti itu. Jadi dua benda ini tidak boleh bersama dan tidak boleh disatukan sebenarnya. Terang dan gelap. Jadi Yesus dalam pembacaan kita sebentar tadi datang ke dunia itu sebagai terang. Dia datang ke dunia di mana dunia pada waktu itu adalah dunia yang gelap. Dalam arti kata yang lain, bukan secara umum, dalam arti rohani dia, gelap di sini adalah membawa maksud penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Dan tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran di dalam dunia pada waktu itu. Karena dunia sangat-sangat dipenuhi oleh dosa. Itu yang dimaksudkan kegelapan di dalam dunia. Jadi Yesus datang ke dunia sebagai terang. Maksudnya pribadi Yesus itu sendiri adalah pribadi yang terang, yang tidak terikat dengan dosa, yang tidak ada dosa di dalam diri dia. Karena itu dia membawa diri dia di kalangan orang yang berdosa supaya orang boleh melihat terang itu. Orang boleh melihat pribadi seperti apa yang sepatutnya orang cari. Seperti itu kan? Karena Anda boleh mengerti. Shalom. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang misi Yesus ke dunia ini. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu adalah Tuhan mau kita hidup di dalam terang dan bukannya kegelapan. Tuhan datang ke dunia sebagai terang, bukan hanya datang suka-suka, bukan hanya datang untuk kemauan dia sendiri, tetapi punya tujuan. Kalau dia datang ke dunia di tempat orang-orang yang berdosa, dia mau supaya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan itu juga hidup di dalam terang dan bukan terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Maksudnya di sini adalah Yesus datang ke dunia mau supaya orang itu harus bebas daripada dosa. Manusia itu harus terlepas daripada dosa. Dan ini kemauan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap pribadi, setiap manusia itu hidup dalam terang, bebas daripada dosa, tidak terikat daripada perbuatan-perbuatan yang menentang perintah Tuhan. Ini adalah tujuan Tuhan. Maksud hidup terang juga adalah seperti ini, hidup yang kudus, hidup yang berkenan pada Tuhan, hidup yang selalu melakukan perintah Tuhan, bertobat dan menerima Tuhan. Inilah yang dimaksudkan terang. Dan gelap adalah maksud yang sebaliknya, menentang setiap apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau terang hidup kudus, yang gelap itu yang tidak kudus. Nah, seperti itu kan? Saya harap kita dapat mengerti. Inilah tujuan Tuhan. Apabila dia datang ke dunia sebagai terang, tujuan yang pertama itu adalah supaya dia mau setiap manusia itu ikut seperti dia, jadi terang. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita juga yang dipanggil daripada gelap kepada yang terang, yang jadi. Dalam arti bahasa asli dia disebut eklesia. Ada istilah ini namanya eklesia. Ada kata nama seperti itu, eklesia. Itu bermaksud adalah eklesia ini adalah yang dimaksudkan gereja, di mana gereja itu merujuk pada pribadi orang-orang percaya yang mana dia itu ya pada waktunya dulu hidup di dalam kegelapan, hidup dengan dosa, dibawa keluar daripada kegelapan itu hidup di dalam terang daripada Tuhan. Boleh mengerti? Itu maksud eklesia ya. Itu yang pertama. Tujuan Tuhan datang dan menjadi terang bagi orang percaya supaya dia mahu kita semua sebagai manusia hidup seperti dia, hidup di dalam terang. Amin. Siapa mau hidup terus di dalam kegelapan? Tidak ada ya. Semua mau hidup di dalam terang. Yang kedua, mengapa? Yang kedua adalah mengapa Tuhan mau kita tinggal di dalam terang dan bukan kegelapan? Kenapa Tuhan mau supaya kita semua ini tinggal di dalam yang namanya terang dan bukan kegelapan? Bayangkan kita hidup di tempat yang langsung tidak ada arang. Ya, seperti itu. Ya.
Kita mau pergi daripada satu tempat ke satu tempat dalam keadaan yang sangat-sangat gelap yang kita tidak nampak. Kita mau contohnya kalau mungkin di rumah kita, jadi kita mau ke tangga seperti itu, contoh sampai perutnya memalang seperti itu, tapi gelap tidak nampak apa-apa. Pada waktu kita berjalan pergi ke tandas, apakah Anda pasti akan sampai di tempat yang Anda mau? Selalu ya tidak pasti, walaupun itu rumah kita sendiri. Jalan dia begini tangannya, betul kan? Dia mencari, karena dia tidak pasti sama ada dia boleh sampai di sana atau tidak, karena di dalam kegelapan. Itu sebagai satu ilustrasi. Dalam kehidupan rohani juga adalah seperti itu. Tuhan mau kita hidup di dalam di dalam terang, dan tidak mau hidup di dalam kegelapan, karena di dalam hidup kegelapan tidak ada kepastian. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 12 ayatnya 35b. Saya akan baca di sini. Dengarkan lebih baik. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Dan hari ini kalimat yang seterusnya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dengarkan kalimat ini, saya ulang lagi kalimat ini. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Sangat jelas dalam firman Tuhan ini dikatakan, kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak tahu di mana arah tuju hidup kita selepas itu. Kalau kita hidup di dalam dosa, hidup kita masih terikat dengan dosa, rantai-rantai dosa masih mengikat kita. Itu namanya hidup dalam kegelapan, dan kita tidak akan tahu arah tuju hidup kita selepas itu akan kemana. Dalam konteks kerohanian, boleh mengerti di sini? Kita mungkin senang untuk melakukan dosa, kita senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan keinginan daging. Tetapi sebenarnya kepastian itu tidak ada. Arah tuju rohanian kita itu tidak ada. Yang pastinya akan menuju sesuatu yang tidak baik ya Pak. Itulah. Jadi karena itu Tuhan mau setiap kita hidup di dalam terang, Dia ingin menjelaskan kepada kita tidak ada kepastian di dalam kegelapan. Kalau di dalam kegelapan tidak ada kepastian, jadi di dalam terang pasti ada kepastian. Di dalam terang, di dalam Tuhan, di dalam kita hidup bertobat di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, kepastian adalah hidup yang kekal. Paham maksud hidup yang kekal? Kelas baptisan baru saya ajar beberapa waktu. Hari pertama saya jelaskan tentang hidup kekal. Mereka paham? Kelas kedua, saya tanya lagi, apa hidup kekal? Lupa sudah. Saya jelaskan lagi, apa hidup kekal? Nah, sudah paham sudah? Ya, paham sudah. Hari esoknya kelas ketiga, apa itu hidup kekal? Dia lupa sudah balik. Nah, tapi akhirnya dalam kelas yang selanjutnya saya tanya lagi, hidup kekal apa itu? Nah, mereka akhirnya dapat jawab. Dan sangat lancar mereka jawab. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada hidup kegelapan mengalihkan kembali kepada Tuhan, kembali kepada terang yang ajaib. Di dalam kegelapan, sekali lagi saya sudah jelaskan kepada kita semua, di dalam kegelapan tidak ada kepastian. Maksudnya hidup di dalam dosa, hidup di dalam keterikatan dengan perbuatan-perbuatan yang menentang perintah Allah, tidak ada arah tuju dia. Tidak ada tujuan hidup dia selepas itu. Tidak tahu dia akan kemana. Dia akan hidup dia saja sebuah hati. Tetapi pada akhirnya dia akan menyesali hidupnya karena tidak hidup di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Sekejap saja kita punya kepen ya. Halo. Terima kasih. Yang ketiga. Hal yang ketiga adalah keuntungan ataupun balasan dia. Apa yang akan kita terima
apabila kita hidup di dalam terang dan bukan hidup di dalam kegelapan. Yang pertama adalah, saya sudah jelaskan ke saudara tadi. Pertama, apabila kita hidup di dalam terang, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah jaminan dia, itu adalah hidup kekal. Katakan kiri kanan Anda, hidup kekal. Nah sekarang kamu lihat mata dia baik-baik. Yang kamu tanya yang sangat hidup kekal, kamu tanya dia, apa itu hidup kekal? Dia tahu atau tidak? Kalau dia tidak tahu, suruh dia bertobat hari ini. Hidup kekal adalah masuk surga. Kasih tahu ya, masuk surga. Dan saya berharap kita mengerti apa yang maksud hidup kekal. Yang kedua, keuntungan jika kita hidup di dalam terang. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9 dan Galatia 5 ayat 23 itu berbicara tentang menghasilkan buah-buah yang baik. Di dalam Efesus dan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23 itu berbicara tentang buah-buah roh. Boleh mengerti? Buah yang baik di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9 adalah seperti ini. Jangan yang baik-baik. Saya akan baca untuk kita semua. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ini yang dimaksudkan buah kebaikan. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23 itu berbicara tentang buah roh. Coba masih belum tahu buah roh di sini. Angkat tangan yang belum tahu buah roh. Jujur, yang belum tahu. Apa itu buah roh? Shalom. Apa itu buah roh? Ada yang belum tahu? Angkat tangan kalau yang belum tahu. Jujur. Jadi maksudnya semua orang tahu ya buah roh. Oke. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Sukacita. Terus sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Lalu kelanjutan. Terakhir penguasaan diri. Satu lagi. Itu saja. Oke. Itu saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Bukannya buah mangga, buah apel, buah timadang, buah apa lagi? Itu bukan dimaksudkan buah roh. Ya, buah roh adalah yang sebentar tadi Bibi sudah sebut sebentar tadi, teman-teman begini. Itu adalah buah roh. Jadi di dalam Tuhan, di dalam terang, kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan juga buah-buah roh yang kita sudah dengar sebentar tadi. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, itu yang akan diajar dalam diri kita, yang diterapkan dalam diri kita, yang akan terpancar melalui pertobatan kita di hadapan Tuhan. Itu namanya kalau kita hidup di dalam terang. Tetapi pada waktu kita mengambil keputusan untuk tidak hidup di dalam terang, menolak apa yang Tuhan sudah tawarkan, dan kita buat keputusan untuk hidup di dalam kegelapan, setiap pribadi yang hidup di dalam kegelapan yang jauh daripada Tuhan, kita akan dapat lihat buah-buah seperti itu tidak akan terpancar daripada kehidupan dia. Amin. Mungkin dia punya kebaikan, tapi kebaikan yang seperti apa? Ya kan? Dia hidup dalam dosa, dia masih hidup dalam kegelapan, tetapi dia tetap katakan, saya tetap baik. Tapi baiknya itu seperti apa? Tetapi pada waktu orang mengambil keputusan hidup di dalam terang, menyerahkan hidup dia sungguh-sungguh pada Tuhan, mau sungguh-sungguh mengikut perintah Tuhan. Kalau berbicara tentang kebaikan, dia akan lakukan kebaikan yang asli, yang benar-benar asli, murni, tidak hanya mencari laporan semata-mata. Tetapi pada waktu dia melakukan kebaikan itu adalah kebaikan yang benar-benar punya penyertaan daripada Tuhan, yang akan mendatangkan berkat bagi dirinya dan juga bagi orang yang menerima kebaikan. Amin. Jadi anak-anak Tuhan di sini, mari hidup di dalam terang. Mari terima berkatan daripada Tuhan. Mari bebas daripada dosa.
Lepaskan dirimu daripada keterikatan melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini menjadi dan membawa terang bagi kita semua dengan tujuan supaya kita juga jadi terang seperti Yesus. Dan Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam kegelapan, karena di dalam kegelapan tidak ada kepastian ya. Dengarkan baik-baik. Di dalam kegelapan, hidup yang penuh di dalam dosa, yang masih terikat dengan perbuatan-perbuatan yang menentang perintah Tuhan, tidak ada arah tujuannya. Dan yang terakhir, pada waktu kita mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak terang, mengikut apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Yang hal yang pertama, jaminan dia adalah hidup kekal. Seterusnya kita akan dapat menghasilkan buah-buah hidup, buah-buah kebaikan dan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita semua berdiri sama-sama, kita berdoa bersama. Lama sudah kamu duduk itu. Shalom. Mari kita berdiri semua dan saya akan berdoa bagi kita semua. Terima perkataan firman Tuhan, kita terima firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Kita berdoa semua. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik bagi kami semua, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan keberkatan Tuhan bagi kami semua. Karena Tuhan itu sangat baik. Kau sudah datang ke dunia dan salah satu misi Kau yang ada di surga adalah membawa dan menjadi terang bagi kami semua sebagai manusia yang hidup dalam kegelapan dalam dunia ini. Tuhan mau supaya kami hidup di dalam terang. Tuhan mau supaya kami melepaskan hidup kami yang di dalam kegelapan dan kembali kepada terang yang mencahaya di depan surga. Karena kami percaya di surga mengerti bahwa di dalam kegelapan tidak ada kepastian. Di dalam kegelapan tidak ada arah dia di surga, tetapi di dalam Tuhan kami pasti dan kami tahu percaya bahwa ada jaminan, ada kepastian yang kekal, yang benar akan terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya itu karena kebaikan kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu di surga sudah mengerti melalui firman-Mu, di mana pada waktu kami hidup di dalam terang, pada waktu kami hidup di dalam Engkau, bebas daripada keterikatan dosa, kami akan menerima jaminan hidup kekal itu, bahkan dapat menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah roh dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan Tuhan akan sentiasa memampukan kami menjadi anak-anak yang terang. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat firman Tuhan yang kami sudah dengar sebentar tadi. Bila doa dan ucapan syukur kami serahkan semuanya ini dan sambut berkat firman Tuhan pada pagi ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semua, dipersilakan dulu dan Tuhan memberkati.